Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tugas tentang demonstrasi kontekstual dengan topik pembelajaran berdiferensiasi aspek konten. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutfiah Ayu Khairunisa, Nufa Huriyatun Nasihah, dan Rahadatul Aisyah. Sebelumnya, mari kita kenali dulu pemahaman tentang diferensiasi konten. Apakah yang dimaksud dengan diferensiasi konten? Konten merupakan materi, dapat berupa pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diajarkan atau disampaikan pada siswa. Diferensiasi konten adalah strategi pembelajaran dengan variasi konten atau materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ketika merancang diferensiasi konten, guru perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti aspek kesiapan belajar, aspek minat belajar, dan aspek profil belajar atau kombinasinya. Pada aspek konten, penerapan pembelajaran diferensiasi menekankan pada modifikasi atau penyesuaian dalam metode yang digunakan siswa untuk mengakses atau mempelajari konten utama pembelajaran daripada mengubah konten itu sendiri. Menurut Tomlinson dan McTighe, terdapat beberapa metode yang bisa diterapkan pendidik untuk peserta didik. Misalnya, bisa dengan meminta peserta didik membaca secara mandiri atau membaca secara bersama. Kemudian, pendidik bisa menunjukkan teks yang berisi gambar atau meminta peserta didik untuk melakukan riset online, melakukan wawancara dengan pakar, atau bisa juga dengan demonstrasi kelompok dan melakukan pengajaran dalam kelompok kecil. Tujuan diferensiasi konten. Yang pertama adalah memfasilitasi berbagai gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka belajar secara visual, auditori, atau kinestetik. Guru dapat menyediakan berbagai macam media dan bahan ajar disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Contohnya, guru bisa menggunakan bahan ajar berbentuk teks seperti buku, artikel, atau handout. Bisa juga dengan bentuk visual seperti video edukasi, grafik, atau poster, atau bisa dengan aktivitas langsung berupa praktik atau pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, menyediakan pembelajaran yang relevan. Diferensiasi konten memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi pelajaran dengan minat dan pengalaman siswa. Misalnya, ketika siswa memiliki ketertarikan terhadap teknologi, guru bisa memberikan permisalan dari dunia digital untuk menjelaskan konsep materi yang sedang diajarkan. Hal ini membantu siswa merasa lebih terhubung dengan materi. Yang ketiga adalah mendorong kemandirian. Memberi siswa pilihan dalam cara mereka belajar, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab atas pilihan topik yang mereka sukai. Kolaborasi diferensiasi konten dengan aspek lain. Gabungan antara diferensiasi konten dengan diferensiasi yang lainnya akan menciptakan pembelajaran yang lebih mendalam bagi siswa. Dengan mengkolaborasikan setiap diferensiasi, siswa diberikan kebebasan untuk belajar. Gabungan pendekatan ini akan membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan karena melibatkan siswa. Berikut ini adalah contoh kolaborasi antara diferensiasi konten dengan diferensiasi proses. Pada gambar ditunjukkan bahwa siswa sedang melakukan praktik pengenalan karakteristik hasil pertanian. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat memahami dan mengidentifikasi karakteristik hasil pertanian.
Untuk aspek diferensiasi konten, satu kelas dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama dapat mempelajari sifat fisiknya, seperti ukuran, bentuk, dan tekstur. Kemudian untuk kelompok yang lain dapat dipelajari sifat kimianya, seperti nutrisi dan bahan kimia lainnya. Kemudian untuk sumber ajarnya, peserta didik dapat mengambil materi dari buku teks, infografis, atau video edukasi. Kemudian untuk diferensiasi proses dapat dilakukan diskusi dan kolaborasi. Setiap kelompok mendiskusikan hasil pengamatan dan membandingkan sifat yang ditemukan. Kemudian hasil dari diskusi tersebut dapat dipresentasikan dengan berbagai format, seperti dengan multimedia atau dengan laporan tertulis. Selanjutnya, strategi penerapan diferensiasi konten dalam pembelajaran. Strategi pertama yaitu penyesuaian materi. Level kesulitan berbeda. Siapkan materi dengan berbagai tingkat kesulitan. Siswa yang lebih maju dapat diberikan tugas yang lebih kompleks, sementara yang lain dapat fokus pada pemahaman dasar. Versi materi. Buat beberapa versi dari satu materi, misalnya ringkasan untuk siswa yang membutuhkan dukungan lebih dan versi lengkap untuk yang lebih mandiri. Strategi kedua yaitu pemberian pilihan. Pilihan tugas. Biarkan siswa memilih dari beberapa tugas atau proyek yang berkaitan dengan tema yang sama, sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Format penyampaian. Tawarkan berbagai cara untuk menyajikan hasil kerja seperti presentasi, video, poster, atau tulisan. Strategi ketiga, penggunaan teknologi. Platform pembelajaran. Manfaatkan aplikasi dan platform online untuk memberikan akses ke konten yang beragam, seperti video tutorial, kuis interaktif, atau forum diskusi. Pembelajaran mandiri. Berikan siswa akses ke modul pembelajaran yang dapat mereka pelajari secara mandiri sesuai kecepatan masing-masing. Strategi keempat yaitu pengelompokan siswa. Kelompok berdasarkan minat atau kemampuan. Buat kelompok belajar berdasarkan minat atau tingkat pemahaman, sehingga siswa bisa bekerja dengan cara yang paling sesuai. Rotasi kelompok. Siswa dapat berpindah antar kelompok untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan berkolaborasi dengan teman sebayanya. Strategi kelima, proyek berbasis minat. Tugas proyek, mengajak siswa melakukan proyek yang berkaitan dengan topik pembelajaran, tetapi sesuai dengan minat masing-masing. Refleksi diri, sediakan waktu untuk siswa merefleksikan apa yang mereka pelajari melalui proyek tersebut. Langkah-langkah penerapan diferensiasi konten dalam pembelajaran. Langkah pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Lakukan asesmen awal untuk memahami tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa, dan kelompokkan berdasarkan hasil pemetaan. Langkah kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Rancang tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan keragaman kebutuhan siswa. Langkah ketiga, rancang materi pembelajaran. Siapkan berbagai sumber belajar seperti buku, artikel, video, infografis yang sesuai dengan berbagai tingkat pemahaman. Langkah keempat, rancang aktivitas pembelajaran. Buat beberapa aktivitas atau tugas yang berbeda untuk kelompok siswa yang berbeda, seperti proyek, presentasi, atau tugas individu. Langkah kelima, variasi metode penyampaian. Gunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi, ceramah, pembelajaran berbasis proyek untuk menjangkau berbagai gaya belajar. Langkah keenam, berikan pilihan kepada siswa. Menawarkan pilihan dalam tugas dan proyek sehingga siswa dapat memilih yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Langkah ketujuh, modifikasi penilaian. Sesuaikan cara penilaian sesuai dengan kemampuan siswa.
Gunakan rubrik yang jelas dan berikan umpan balik yang konstruktif. Langkah ke-8, ciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pastikan suasana kelas mendukung interaksi dan kolaborasi antar siswa, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk belajar bersama. Langkah ke-9, evaluasi dan refleksi. Pantau kemajuan siswa secara berkala dan evaluasi efektivitas pendekatan diferensiasi. Sesuaikan strategi jika diperlukan. Berikutnya adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi konten. Contoh pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan gaya belajar. Seorang guru IPA kelas 4 SD sedang mengajarkan mengenai ekosistem. Setelah melakukan analisa profil gaya belajar dan juga kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan profil gaya belajar peserta didik yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah audiovisual, di mana materi ini diberikan melalui video pembelajaran. Kemudian untuk gaya kinestetik dilakukan observasi kepada lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah audio, maka diberikan perlakuan untuk mendengarkan lagu tentang makhluk hidup. Dengan memberikan materi melalui video, observasi lingkungan sekitar, dan bernyanyi, maka kebutuhan peserta didik akan visual, kinestetik, dan audio akan terpenuhi. Contoh kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Seorang guru matematika di kelas 7 sedang mengajarkan mengenai penanganan data dan statistik. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati bahwa peserta didik ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep dasar statistik, mean, median, dan juga modus. Sedangkan kelompok kedua adalah peserta didik yang masih harus mengulangi pemahaman dalam mean, median, dan juga modus. Serta kelompok terakhir adalah kelompok peserta didik yang sudah siap untuk menghadapi tantangan dalam penanganan data, mean, median, maupun modus. Selanjutnya, setelah mengelompokkan para peserta didik, guru kemudian membagi aktivitas kelas berdasarkan diferensiasi konten menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sentra 1, studi kasus untuk peserta didik kelompok ini, yaitu kelompok yang sudah memahami konsep dasar mean, median, dan juga modus, adalah dengan berlatih menggunakan studi kasus dari guru dengan kompleksitas lebih. Kemudian, bagi sentra 2, yaitu dengan pemahaman yang diperlukan masih mengulang, maka diberikan latihan soal untuk kelompok peserta didik ini yang dijelaskan secara berulang, kemudian mengerjakan latihan soal yang sudah pernah dilakukan di kelas, bersama dengan guru sebagai penguatan metode. Dan yang ketiga, bagi sentra yang sudah siap untuk diberikan tantangan, maka diberikan praktik mandiri untuk peserta didik kelompok ini, yaitu dengan mengadakan survei dan mengumpulkan data dari sekolah, lalu mengelompokkan menjadi mean, median, dan juga modus. Nah, dari contoh pengelompokan tersebut, kita bisa melihat bahwa tujuan pembelajarannya tetap sama, yaitu memahami konsep statistik, mean, median, dan juga modus. Tetapi, guru menyediakan beberapa aktivitas menjadi sentra sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik untuk memahami konsep statistik. Yang pertama yaitu kelompok yang memahami konsep dasar dan dapat diberikan studi kasus dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Kelompok kedua yaitu peserta didik yang masih memerlukan penguatan materi dan juga diberikan oleh guru langsung. Dan kelompok tiga adalah kelompok dengan kompleksitas tertinggi karena dapat melakukan praktik mandiri secara langsung dan melakukan analisa mean, median, dan juga modus. Berikutnya adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan gaya belajar. Nah, contohnya ada seorang guru sastra Inggris yang sedang mengajarkan mengenai menulis analisis perbandingan 2 karya sastra puisi. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru ini mendapati bahwa peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda. Akhirnya, guru tersebut memberikan
dua puisi kepada peserta didik berdasarkan minatnya masing-masing. Nah, guru ini mengelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kelompok peserta didik yang menyukai alam, maka dia akan diberikan puisi yang berhubungan dengan pantai, gunung, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Kemudian kelompok kedua adalah peserta didik yang menyukai musik. Guru ini akhirnya memberikan puisi yang dimusikalisasi atau puisi yang berhubungan dengan seni instrumen musik dan lain-lain. Kemudian kelompok ketiga yaitu peserta didik yang menyukai hal-hal bersifat teoritis. Dia diberikan puisi yang berhubungan dengan hal-hal filosofis, proses berpikir abstrak, pengembangan diri, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kelompok peserta didik yang menyukai hal-hal sosial. Maka dia diberikan sebuah puisi yang memiliki visi yang berhubungan dengan masalah sosial, kesamaan hak, dan juga emansipasi. Sehingga di sini setiap murid akan membandingkan dan menganalisis dua puisi yang sesuai dengan minat mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat menambah pemahaman bagi kita semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih sudah menyimak.